Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada sang saka merah putih, hormat gerak. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Kalau lagi semangat? Semangat. Meskipun cuaca agak mendung setelah hujan, tapi kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa selalu kita awali semuanya itu dengan niat. Supaya apa? Supaya segala kegiatan itu berjalan dengan lancar. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadirannya. Cek dulu ya. Anissa Hadir. ada, Azmi Pulang. pulang, Deswinta Hadir. Lewita Hadir. ada, Dila Sakit. sakit, Fadila Hadir. ada, Naila Hadir. ada, kemudian Nisa, Hadir. kemudian Nurul, Hadir. kemudian Rani Hadir. ada, Regina Hadir. hadir, Siti Maryam, Hadir. Siti Mulhimah, Jaga. oh jaga atau pulang? Jaga. Jaga. Kemudian Syara, Hadir. Tiara, Hadir. kemudian Zahra Sausan, Pulang. pulang atau piket? Pulang. Pulang. Kemarin piket ya izin, sekarang izinnya pulang. Hadir. Coba buku paketnya dikeluarkan dulu, buku catatannya dikeluarkan, duduknya yang rapi. Coba lihat di sampingnya ada sampah atau tidak? Tidak. Bersih ya? Ya. Supaya kita tetap semangat. Kalau kelasnya bersih, kita itu betah ya. Beda kalau halnya kelasnya kotor, kita itu akan apa? Lain. Nah, lain akan bau juga kan? Ah, kemarin yang masih ingat kita belajar tentang apa? Cerpen. Cerpen atau cerpen? Cerpen. Nah, cerpen itu kepanjangannya apa? Cerita
Kalau cerpen berarti cerita pendek. Artinya cerita pendek. Kemarin belajar mengenai cerpen tentang apa? Ayo yang masih ingat? Kita belajarnya tentang apa dari cerpen itu? Nah, unsur pembangun. Yang masih ingat kemarin unsur pembangun ada berapa? Ada 5. Apa saja? Tema, alur, latar, penokohan, dan sudut pandang. Itu adalah unsur intrinsik. Kemarin kan ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Tapi yang kita pelajari adalah unsur apa kemarin? Pernah membaca cerita pendek? Cerita apa yang pernah dibaca? Siapa nih? Cerita apa yang pernah dibaca? Pohon keramat. Kamu? Tenggelamnya kapal Pandu. Kamu? Bayangan dalam cahaya. Siapa lagi yang pernah baca? Coba angkat tangannya. Yang pernah baca cerita pendek? Apa? Nah, terus yang lainnya? Apa namanya nih? Apa? Apa kamu? Lahirlah cita-cita gemilangan. Berarti kalian sudah pernah membaca cerita pendek ya? Kalau menulis cerita pendek pernah? Cerita pendek yang pernah kalian tulis kira-kira judulnya apa? Apa? Sahabat yang berkhianat. Kemudian apa lagi? Yang pernah menulis? Terus? Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ketika musuh menjadi teman. Berarti kita harus hati-hati ya. Kalau musuh itu menjadi teman, awas juga kalau teman menjadi musuh. Harus hati-hati. Nah, itu berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yaitu tentang struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Kalau kemarin kita belajar mengenai unsur pembangunnya, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan aspek kebahasaannya. Ini adalah untuk aspek pengetahuannya. Kemudian untuk aspek keterampilannya yaitu menulis pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tadi yang pernah menulis cerita pendek atau yang belum, kalau kalian biasa menulis kegiatan sehari-hari di buku harian atau istilahnya apa? Buku diary. Itu bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Cerita pendek yang sudah pernah kalian buat bisa dibuat di media massa, bisa juga di media online. Itu ada manfaatnya loh. Selain orang lain tahu dengan karya kita juga akan mendapatkan apa? Uang. Lumayan, itu untuk uang jajan. Itu dari hal terkecil ya, dari hal menulis cerita pendek. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, ini untuk aspek pengetahuan. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian untuk aspek keterampilannya, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Lanjut, nah ini untuk indikator pencapaiannya. Untuk aspek pengetahuannya, nanti akan menganalisis bagian-bagian strukturnya. Kemudian akan menganalisis juga unsur kebahasaannya juga atau aspek kebahasaannya. Untuk aspek keterampilan, kalian nanti secara individu akan membuat cerita pendek. Berarti kalau secara individu itu berarti tidak bekerja sama, harus hasil karya diri sendiri berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah dialami. Nah, ini tujuannya. Setelah mengamati contoh teks cerita pendek yang dibaca, nanti kalian harus mampu ya menganalisis strukturnya, kemudian menganalisis aspek kebahasaan. Terus nanti setelah struktur dan aspek kebahasaan, kalian akan menyusun kerangka teks cerita pendek yang akan dijadikan teks cerita pendek secara utuh. Nah, minggu penilaiannya selama pembelajaran ada 3 hal yang akan ibu nilai. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap, selama pembelajaran ibu akan melihat dan menilai sikap kalian, apakah jujur, berani, percaya diri, kemudian sungguh-sungguh. Untuk aspek pengetahuannya,
KPD. Kemudian keterampilannya juga tesnya secara tertulis, uraian juga akan dibagikan juga secara LKPD. Nah, sudahkah kalian membaca cerpen keadilan karya Putu Wijaya? Sudah. Ada kan di buku paket? Ada. Halaman berapa? 60. Sudah dibaca sebelumnya? Atau sebelumnya Ibu sudah beritahukan, silahkan kalian baca-baca contoh cerita pendek yang ada di buku paket di halaman 67, yaitu berjudul Keadilan karya Putu Wijaya. Sudah dibacakan? Sudah. Bercerita tentang apa itu keadilan? Apa, Neng? Makna keadilan yang berbeda bagi para pembina yaitu penjual anak-anak para siswa dan pamor. Nah, makna keadilan dan yang berbeda dari berbagai tokoh. Tokohnya kan ada siapa saja? Pak Aman, Pak Sesan, anak-anak yang memberi apa? Kemudian ada tokoh yang penjual SD juga kan? Nah, itu berarti dilihat keadilan dari berbagai sudut pandang, itu yaitu tokohnya ya. Kemudian apa yang kalian temukan di sana? Ada strukturnya tidak? Ada. Strukturnya itu dari tes cerita pendek berjudul Keadilan karya Putu Wijaya ada berapa? 6. Nah, struktur itu pengertiannya apa? Ayo, struktur. Struktur itu apa? Ayo, Bagian apa? Struktur itu apa, Nek? Struktur itu adalah susunan atau sistematika. Tapi kalau struktur itu harus secara berurutan. Nah, strukturnya itu ada 6, ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, resolusi, dan modal. Abstrak. Apa yang kalian ketahui tentang abstrak? Apa? Dibaca tidak? Gambaran secara umum dari cerita pendek. Abstrak ini berarti gambaran secara umum. Tapi abstrak ini biasanya opsional. Artinya boleh ada atau tidak. Itu tidak menjadi masalah. Kemudian ada orientasi. Orientasi adalah tahap apa? Tahap pengenalan. Biasanya berada di awal atau di akhir pengenalan? Karena ingat, struktur ini harus secara berurutan. Setelah abstrak ada orientasi. Orientasi itu adalah tahap pengenalan. Biasanya tahap pengenalan ini menggambarkan tokoh ataupun kata. Selanjutnya ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Nah, berarti permasalahan itu mulai ada ya di bagian sini. Berarti setelah masalah ada, nanti ada konflik, ada klimaks, nah ada di bagian sini. Kalau evaluasi, mau ke tahap penyelesaian. Nah di sini nanti ada bagian masalahnya. Di sini mau ke tahap penyelesaian. Kalau resolusi, berarti ini penyelesaian. Ini koda apa? Bagian dari cerita. Nah, untuk struktur ini tahapannya bisa seperti ini. Munculnya masalah, kemudian konflik, kemudian klimaks,
berjudul Keadilan Karya Putri Wijaya. Kira-kira ada abstraknya tidak di sana? Ada tidak? Ada tidak? Kalau tidak ada, berarti bagian orientasinya apa dari teks cerita pendek itu? Coba orientasi. Tahap pengenalannya apa? Coba. Tahap orientasi bagian mana? Orientasi. Masih. Coba dibaca lagi. Orientasi. Siapa yang mau jawab? Ayo, jangan malu-malu, percaya diri. Bagian orientasi. Oh, apa orientasinya, Neng? Pengenalan situasi di dalam cerita. Nah, di sana digambarkan ya situasi di dalam ceritanya itu apa? Di lapangan ketika apa? Ketika main layang-layang. Ada apa ketika main layang-layang? Ada tukang es datang kan? Nah, itu digambarkan. Setelah orientasi apa lagi? Komunikasi. Komunikasinya ada tidak? Apa, Neng? Komunikasi dimulai ketika Pak Sersen berteriak-teriak karena berisik dengan suara pedagang dan banyak anak-anak. Pak Sersan akan merasa terganggu ya di sana karena berisik dengan anak-anak yang main layangan, kemudian yang membeli, yang mau membeli es apa di sana? Es Kemudian setelah orientasi, komplikasi, bagian evaluasinya, bagian yang mana? Apa nih? Pak Ahmad merasa marah dan ingin menghajar tukang es. Nah, Pak Ahmad merasa marah karena ingin menghajar tukang es. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan dong untuk kalian. Sudah pintar, sudah benar. Setelah apa itu? Komplikasi, evaluasi, resolusinya. Apa nih? Pak Ahmad berjalan pulang. Pak Ahmad berjalan pulang. Tuh. Selanjutnya bagian kodanya ada tidak? Apa? Tadi menceritakan tentang apa yang terjadi dengan bangsa ini. Nah, menceritakan apa yang terjadi dengan bangsa ini. Betul ya? Apa yang dijawab oleh Neng Yuni bahwa apa keadilan yang terjadi di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, bahwa semuanya itu tidak adil. Kadang-kala kan yang seperti contoh yang Ibu lihat di berita yang mencuri singkong di penjara 5 tahun. Tetapi yang korupsi berpuluh-puluh miliar di penjaranya hanya berapa bulan? 6 bulan. Adil tidak itu? Tidak. Sama halnya dengan teks cerita pendek berjudul Keadilan ini, bagaimana keadilan dari sudut pandang tokoh. Ada UKS, kemudian ada Pak Ahmad, ada Pak Sersan, dan ada anak-anak juga ya di sana ya. Nah, tadi kita sudah menentukan strukturnya dari contoh teks cerita pendek Keadilan Karya Putri Wijaya. Coba kita lihat. Nah, ini abstraknya, oh ya betul ya, abstraknya itu tidak ada. Orientasinya ada suatu masa, ada saat, banyak. Nah, itu berarti ada paragraf 1 ya. Di sana paragraf 1 sampai paragraf berapa kira-kira? Sampai paragraf 3 ya. Paragraf 3 itu mengenai pengenalan situasi cerita. Kemudian ada komplikasi. Nah, ini komplikasi dimulai ketika Pak Sersan teriak-teriak. Ya betul ya tadi yang dikatakan. Kemudian bagian evaluasi. Nah, ini berarti masalahnya mulai memuncak. Kemudian resolusi mau ke tahap penyelesaian ya. Pak Ahmad berjalan pulang. Ada di paragraf 2 terakhir. Nah, kalau ada di paragraf terakhirnya ya. Nah, tadi strukturnya. Sekarang kita coba tentukan aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaan dari teks cerita pendek itu ada berapa di sini? Coba 67. Yang pertama kalimat deskriptif. Yang kedua urutan pelaku. Kalimat deskriptif biasanya itu menggambarkan suatu objek, mau itu tokoh, mau itu latar. Kemudian urutan waktu, berarti waktu yang ada di dalam teks cerita pendek ya. Kata kerja aktif atau tindakan, kemudian kata ganti. Nah, kata ganti, istilah kata ganti itu apa dalam bahasa Indonesia?
gaya bahasanya biasanya menggunakan makna denotasi atau konotasi? Denotasi. Apa itu denotasi sama konotasi? Kata yang tidak Apa? Berapa? Tidak bermakna. Terus coba apa? Sok jawab, jangan takut salah. Apa itu denotasi? Apa itu konotasi? Denotasi apa? Makna yang tidak sebenarnya. Konotasi? Nah, tadi teman kalian Yuni, kalau denotasi itu makna bukan sebenarnya, kalau konotasi makna sebenarnya. Betul tidak? Kenapa? Terbalik tidak? Itu keliru harusnya. Denotasi itu makna sebenarnya. Kalau konotasi makna sebenarnya. Itu ada di majas. Ada majas personifikasi, majas ironik, apa majas lagi? Eufemisme, repetisi, hiperbol. Dibaca tidak? Ada yang dibaca, ada yang tidak. Kemudian ada dialog. Kemudian ada kata-kata ekspresif. Apa itu kata-kata ekspresif? Coba, kata ekspresif. Yang apa? Ayo, jangan takut salah. Apa? Kata ya? Yang mampu mengekspresikan hubungan dengan perasaan, mau itu senang, mau itu bahagia, mau apa takjub misalnya. Nah, itu maksudnya ke kata-kata ekspresi. Nah, di contoh cerpen tadi yang kehadiran karya Putu Wijaya, ada aspek kebahasaannya? Ada tidak? Ada. Tadi ada strukturnya, sekarang ada aspek kebahasaannya. Yang pertama ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptifnya ada tidak? Ada. Apa kalimat deskriptifnya? Terdapat pada paragraf awal. Dapat pada paragraf awal. Biasanya ini ada paragraf awalnya, tapi juga bisa ada di paragraf selanjutnya. Kemudian ada urutan waktunya? Ada Apa? Di mana? pada suatu hari yang terik. Pada suatu hari yang terik. Nah, coba. Ini sudah paham ya? Pada suatu hari Yang terik. yang terik. Berarti urutan waktunya itu di sini apa? Pada suatu hari yang terik. Berarti ini pagi, siang, atau malam? Siang. Apa yang dikatakan siang? Terik. Ada kata kuncinya ya, yaitu kata apa di sini? Terik ini tidak mungkin terjadi pada malam hari. Pasti ini terjadinya pada siang hari. Paham? Lanjut, kata kerja aktif atau tindakan. Coba, ada tidak? Ada. Apa nih? Pasersan menutup pintu. Pasersan menutup pintu. Ada lagi tidak? Ada. Apa? Langsung lari sambil menggulung tali layangannya. Langsung lari menggulung Tali layangannya. tali layangan. Coba kita lihat ada kata kerjanya tidak di sini? Ada. Menutup. Kata kerja aktif menutup. Kalau pada kalimat kedua pinter. Tepuk tangan. Selanjutnya mana? Kemudian ada apa lagi? Kata ganti atau istilahnya pronomina. Ada tidak kata gantinya? Ada. Apa? Aku rasa sanggup mengajar orang itu. Pak
ya? Dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi. Dengan perasaan hancur lebur, Dia berbalik. dia berbalik mau pulang. Itu majas apa kira-kira? Coba. Coba dibuka. Majas apa? Dengan perasaan hancur lebur. Hancur sama lebur sama tidak? Tidak. Sama. Kata bersinonim yang digunakan dalam satu kalimat. Berarti itu majas apa kemarin? Pleonasme. Pleonasme. Ada dua kata yang bersinonim, artinya memiliki makna yang sama. Kemudian ada lagi majasnya? Ada tidak? Apa? Ada lagi tidak majasnya? Tidak. Kalau tidak berarti lanjut ke dialog. Ada tidak dialognya? Ada. Apa? Sabar, sabar, kata tukang es pudel. Nah, sabar, sabar, kata es pudel. Nah, kata sabar, sabar, kata kata tukang es pudel. Tukang es pudel mengucapkan dialog itu pada siapa? Yang berebut mau apa? Akhirnya tukang es itu bilang sabar, sabar, semuanya juga akan kebahagiaan. Kemudian kata-kata ekspresif tadi yang menggambarkan perasaan. Ada tidak kata-kata ekspresifnya? Coba buka lagi ceritanya. Apa? Ada tidak ekspresifnya? Pak Ahmad merasa kesal. Ini Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu karena ini merasa kesal ya. Berarti ini ungkapan ekspresi siapa? Pak Ahmad. Nah, tadi ini strukturnya. Nah, ini aspek bahasanya, kalimat deskriptifnya. Nah, ini pada paragraf pertama ya tadi ya. Ada, coba lihat lagi teksnya. Menggambarkan situasi atau tempat di mana ini. Banyak anak-anak yang bermain lapangan. Kemudian ini apa lagi? Bagaimana situasi yang ada di sana. Kemudian ada urutan waktu pada suatu hari yang terik. Ini keterangan waktu pada siang hari. Nah, ini ada kata kerjanya, ada kata gantinya, majasnya. Ini betul ya tadi hiperbol. Sabar, sabar. Juga ada. Nah, tadi kita sudah belajar tentang struktur teks cerpen. Ada 6 ya. Kemudian aspek pembahasannya ada berapa tadi? Ada 6, ada 7. Ada 7. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan tugas yang ada di LKPD mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Nah, untuk kelompoknya ibu bagi ya. Kelompok 1 Rani, Delita, Nisa. Mana orangnya? Ada. Kemudian kelompok 2 Naila, Regina, dan Tiara. Ada? Ada. Kelompok 3 Deswita, Nurul, Anissa. Ada. Kelompok 4 Siti Mariam, Syara, dan Fadila. Ada. So, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya dulu. Coba berkumpul dulu dengan kelompoknya. Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2 3. Kelompok 4. Nah, silakan kalian kerjakan tugas itu secara berkelompok, harus kerja sama. Dan ingat harus jujur. Harus apa? Jujur itu berarti hasil kerja kelompok sendiri, tidak melihat hasil kerja kelompok orang lain. Nah, di sana di LKPD silakan dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Ada teks cerita pendek berjudul apa? Nasi putih beraroma pandan. Karya Eryani. Nah, di sini ada tabel kosong. Ada tabel kosong. Ini nih. Ada tabel kosongnya? Nah, ini tabel kosong. Yang pertama itu menentukan
ya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Tapi ketika nanti kalian menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, tidak usah semuanya, karena kita terbatas oleh apa? Oleh waktu. Supaya semua kelompok kebagian tampil ke depan. Jadi untuk kelompok 1, sampaikan hasil diskusi kelompoknya mengenai struktur, yaitu abstrak, orientasi, dan komplikasi. Kemudian kelompok 2, struktur cerpennya itu evaluasi, resolusi, dan koda. Jadi dibagi 2 ya sama kelompok 1. Kelompok 3 berarti aspek kebahasaan yang kalimat deskriptif, urutan waktu, dan kata kerja. Kemudian kelompok 4 berarti terakhir aspek kebahasaannya yang kata ganti, majas, dan ekspresi. Kalian menyampaikannya itu tapi dikerjakannya secara berkelompok itu adalah semuanya. Paham? Paham. Nah, nanti setelah berkelompok, kalian kerjakan tugas secara individunya ya, yaitu menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman sendiri. Paham? Kalau tadi secara kelompok, berarti ini secara apa? Individu. Karena tidak mungkin kalau menulis cerita pendek itu secara berkelompok. Nah, sebelum menulis teks cerita pendeknya, kalian susun dulu kerangkanya berdasarkan strukturnya. Kalian kira-kira nih abstraknya apa? Tulis dulu di sini. Orientasinya berarti tahap pengenalannya mau seperti apa? Tulis dulu ini sebagai kerangka memudahkan kalian nanti untuk menulis cerita pendek secara utuh. Paham? Selamat mengerjakan. Semangat! Semangat. Mana senyumannya? Ini. Semangat! Semangat. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ya nama tiga orang itu opsional boleh kalau di sini ini juga tidak ada ya. Nih, ada yang memberikan
Jangan lupa ditulis nama kalian, karya siapa. Berarti dituliskan karyanya itu berarti nama kalian ya. Harus bangga terhadap karya sendiri. Beres semuanya? Beres. Beres ya semuanya ya. Ya. Untuk cerpennya sudah beres, simpan dulu. Sekarang kita akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Tadi kan sudah ibu kasih tahu bahwa kelompok satu itu meskipun mengerjakan semuanya, tapi menyampaikannya itu hanya 3 struktur. Kemudian kelompok 2, 3 sama masih struktur. Kelompok selanjutnya berarti aspek kebahasaan. Kelompok 1 mana? So ke depan nih. 3 orang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota dari kelompok 1 beranggota Rani, Dewita Nisa akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang struktur cerpen. Yang berjudul Nasi Putih Beraroma Pandan karya Erjani. Strukturnya yang pertama abstrak abstraknya bagaimana? Gambaran umum dalam cerpen tidak ada. Lanjut, struktur selanjutnya orientasi kutipan cerpen. Sebab nasi putih beraroma daun pandan selalu terhidang di meja makan saat sarapan, makan siang dan makan malam. Baunya terbawa kebul asap yang menguar-nguar, menyebar ke seluruh penjuru ruang, hangat, harum dan nyaman. Perasaan itulah yang selalu muncul ketika aku mencium aroma. Seperti ini perasaan yang mengingatkan aku pada kehangatan seorang ibu. Urayanya memperkenalkan tokoh aku yang menyukai aroma nasi putih yang mengingatkan kepada kehangatan ibu. Ketiga, komplikasi
Kutipan cerpen bibirku mengeluh di sekolah dan di tugas menulis tentang bibi. Lalu dibaca di depan kelas. Kalau teman-teman dan ibunya ada yang bekerja di bank, kantoran tinggi, uangnya banyak, kalau berangkat kerja pakai baju bagus dan naik mobil. Kalau ibu kan cuma di rumah, juga punya kantor, juga uang sedikit, terus kalau ke pasar cuma naik sepeda lagi. Uraian konflik dimulai ketika toko aku merasa kecewa dan minder ketika ibunya tidak bekerja. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota Regina, Naila, dan Rina akan menyampaikan hasil diskusi tentang struktur teks cerpen yang nasi putih beraroma pandan karya Eliani Finja Stuti. Strukturnya Struktur yang keempat yaitu evaluasi kutipan cerpennya. Malam ini malam minggu alias hari Sabtu. Biasanya jam 7 malam aku berlatih karate di dojo. Tapi hari ini aku berencana bolos. Teman-teman mengajakku untuk aku tidak bisa mengatakan itu pada dua tempat. Tapi apa reaksi mereka seandainya tahu? Mungkin Bapak akan merasa semangat besar mengangkat ibu. dan lanjut. Struktur selanjutnya Struktur yang kelima adalah resolusi. Cerpennya lalu sekonyong-konyong angin malam bertiup sendiri membawa bau kami menelisik indera penciumanku dan hatiku. Bau nasi putih hangat beraroma pandan dari warung nasi pecel. Ibu tiba-tiba bulu beremang bagaikan terakhir lagu biru. Ingatanku dipenuhi angan-angan kejadian yang dibawa oleh bau nasi putih beraroma pandan, senyum ibu, kehangatan sampah dan candanya, cara ibu mengelus kepalaku, cerita ibu dan bapak tentang perjuangan mereka membesarkan aku. Uraian toko aku tiba-tiba wangi nasi putih beraroma pandan. Ia langsung teringat pada ibunya. Toko aku tak mau ibunya merasa sedih dan kecewa. lanjut. Struktur terakhir pada Dan struktur yang terakhir adalah koda. Kutipan cerpen kita bertimbang bagaimana aku merasa telah diselamatkan oleh bau nasi putih beraroma pandan. Uraian koda cerpen nasi putih beraroma pandan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 tentang aspek kebahagiaan. Kelompok 3 aspek salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mendatangkan Fatma, Nurul, dan Sinta akan menyampaikan hasil diskusi Tentang aspek kebahasaan ya. tentang aspek kebahasaan cerpen yang berjudul nasi putih beraroma pandan karya Eliani. Yang pertama, kalimat deskriptif. Yaitu sebakul nasi putih beraroma daun pandan selalu terhidang di meja makan saat sarapan, makan siang dan makan malam.
waktu itu seperti siang ini. Alasannya ditemukan ada kata siang ini. Dan yang kedua, ada kejadian apa hari ini? Ibu menanyai pulang. Alasannya dikarenakan ada kata hari ini. Yang ketiga, saat itu aku hanya berpikir pendek. Ternyata ibuku juga keren seperti ibu teman-temanku. Di sana ada kata saat itu. Tidak akan berada tindakan. 1. Lampar tanya ibu saat mengeluh muka dulu di meja makan sepulang sekolah. 2. Ibu datang membawa sembako nasi. 3. Hendak memprotes ibu yang sedang memasak di dapur. 4. Bu, 1. Alasannya. 1. Membuka. 2. Membawa. 3. Memasak. Kata ganti, aku hanya berpikir pendek, ternyata ibuku yang keren seperti ibu teman-temanku. Alasannya, pengarang menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu menggunakan kata aku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 3. Nah, tepuk tangannya. Terakhir kelompok 4 maju. Terakhir. Ini. Sok salam dulu. Sok sebelah sini lagi nih. Sok maju sini. Sampai sini. Dah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyatakan semua syarat apabila akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang aspek kebahasaan PCP yang berjudul Nasi Putih Beraroma Pandan. Strukturnya, aspek kebahasanya. Itu majas. Itu karena ibu ingin mengalami bermain dan belajar. Alasannya repetisi, karena kata menjaga dan memandu. Yang kedua, harus punya kenalan bertiup mengiut, sengaja membawa balik kami dengan menelisik menjelang mencium ibu. Alasannya harus mengisi angin bertiup membawa balik. Yang ketiga, tadi tak peduli apa kata teman-teman nanti. Tak peduli mereka akan mengatai kembali. Alasannya repetisi, pengulangan maka tak peduli. Kedua, dialog. Guru-guruku rata-rata makan sama kerupuk saja. Aku mengambil posisi dulu terus makan. Dialognya terpacu dengan ibunya. Guru jadilah harus pamit sebelum itu aku. Dia jadi ini aku bersekutu aku. Dialognya aku dengan temannya. Yang ketiga, kalimat atau kata ekspresi. Kalimat dalam teksnya, setelah mendengarkan penutupan ibu, hatiku menjadi ringan. Bau nasi putih beraroma pandan yang mengiringi pembicaraan kami semakin kuat. Alasannya, kalimat-kalimat bertanda yang menggambarkan perasaan bapakku. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan juga untuk kalian semuanya. Kita sudah percaya diri ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Tapi tadi ibu nih ada yang merasa kurang tepat di kelompok 1 yang bukan kelompok 1 yang kelompok 3 tentang aspek kebahasaan ya yang kata ganti. Tadi bilangnya alasannya pengarang menggunakan kata ganti orang pertama yaitu menggunakan kata aku. Memang betul di sana ada kata aku, tapi ini yang ditanyakannya itu apa? Aspek kebahasaannya, bukan sudut pandang. Kalau sudut pandang itu betul, tapi ini kan yang ditanyakan itu aspek kebahasaannya itu tentang kata ganti atau pronomina. Tadi bilangnya aku hanya berpikir pendek, ternyata ibuku juga keren seperti ibu teman-temanku. Nah, berarti kata gantinya itu adalah teman-temanku. Ini berarti ini siapa? Adalah saya.
Bukan aku itu adalah sudut pandang ya. Itu keliru. Tapi yang lainnya sudah bagus, sudah tepat. Tepuk tangan. Tadi juga ada apa? Najas. Sudah betul. Kemudian dialognya betul. Sudah secara keseluruhan sudah betul. Dan kelompok yang jawabannya menurut Ibu mendekati tepat, tepat sekali. Ada di kelompok berapa tadi ya? Ada di bagian kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi menurut Ibu jawabannya itu yang dirasa paling lengkap, paling tepat dari kelompok yang lainnya. Ada Rani, ada Dewita dan Nisa ya. Nah, cerpennya udah selesai. Nah, coba sini kumpulkan, kita tempel dikasih sama-sama ya di belakang. Yuk. Yuk sini semuanya. So mana? Ya teman kalian ya. Nih, satu orang silakan kalian memberikan komentar dan nanti tempel di hasil karya temannya. Mau itu dari strukturnya, mau dari aspek kebahasaannya, dari isinya, boleh. Gimana Bu? Di yang berwarna, di bagian yang berwarna. Silakan kalian berikan komentar, tapi dibaca dulu cerpennya. Ayo dibaca sini. Bagus Bu. Coba dibaca cerpennya, terus berikan komentarnya. Menurut saya ceritanya inspirasi atau tidak, memotivasi atau tidak, lihat strukturnya, diagramnya ada atau tidak. Kalau misalnya ada 3, berarti ceritanya itu strukturnya tidak lengkap. Terus aspek kebahasaannya, ada majasnya tidak yang digunakan, kemudian ada dialognya, ada kata-kata ekspresifnya. Kalau sudah, silakan kalian tempel di bagian cerpen yang kalian komentari ya. Ya, ditempel-tempel. Tempel di bagian cerpen yang kalian komentari. Ya, so, tempel. Yo, tempel. Kalau sudah, duduk lagi. Di pinggirnya, di tengah. So, tempel. Udah, nggak apa-apa. Nih, yang sini masih kosong. Nih, cerpen ini belum ada komentar. Kalau tempel. Kalau sudah, yuk duduk lagi. Yuk, udah. Duduk lagi. Kalau sudah, yuk. Nah, ini adalah hasil karya kalian
dalam pembelajaran kali ini tadi kita sudah berdiskusi secara berkelompok, kemudian tugas individunya tentang keterampilan menulis cerita pendek. Simpulannya apa pada pembelajaran kali ini? Apa nih? Simpulan aspek kebahasaan teks cerpen. 1. Kalimat deskriptif. 2. Penggunaan waktu. 3. Kata kerja aktif atau tindakan. 4. Kata ganti. 5. majas. 6. dialog. 7. kalimat ekspresif. Nah, betul yang dikatakan oleh teman kalian ini bahwa aspek kebahasaan teks cerita pendek itu ada 7. Yang pertama adalah kalimat deskriptif, kemudian ada urutan waktu, ada kata kerja aktif atau tindakan, kemudian ada kata ganti, majas, dialog, dan kata-kata ekspresi. Selain aspek kebahasaan, apa lagi ya simpulannya? Apa nih? Strukturnya ada 6. Oh, strukturnya ada 6 apa saja? Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Betul tidak? Betul. Bahwa strukturnya itu ada 6 apa saja? Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, koda. Alhamdulillah paham ya? Nah, pembelajaran kali ini mudah-mudahan nanti cerpen yang sudah kalian buat akan setelah ditempel di maling akan ibu sambutkan dan dijadikan menjadi sebuah buku ya. Jadi kelas ini itu mempunyai satu kumpulan cerpen, misalnya kelas 9A, kumpulan cerpennya apa? Berarti kita memiliki karya. Sebelum pembelajaran diakhiri, baca hamdalah bersama-sama. Berdoa dulu sama ya. Yang tadi LKPD yang tugas kelompok biasa dikumpulkan di KM lalu simpan di meja ibu ya. Ya Bu. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Jadi nanti kalian baca-baca lagi ya di bukunya ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.